Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Faisal Ahmad, NIM 2019-374, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Prestasi Siswa. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Akibat kondisi COVID-19, beberapa instansi menerapkan work from home atau bekerja dari rumah, termasuk juga lembaga atau instansi pendidikan. Pemerintah memberi kebijakan bagi setiap sekolah untuk melakukan pembelajaran secara daring, yakni dengan menggunakan gadget seperti laptop atau HP untuk mengakses website atau link pembelajaran dari seperti Google Form, Microsoft 365, Google Classroom, dan lain-lain. Kebijakan pelaksanaan daring bagi siswa telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dan diperkuat dengan Surat Edaran Sesjen Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PDR selama darurat COVID-19 yang menyatakan bahwa tujuan belajar dari rumah adalah untuk memenuhi standar pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat seperti komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru. Tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan seberapa besar pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi belajar siswa. Berikutnya bab tinjauan pustaka. Pembelajaran daring. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Saat ini, e-learning bahkan telah menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan, terutama karena fasilitas yang mendukung e-learning seperti internet, komputer, listrik, telepon, dan perangkat keras dan lunak lainnya tersedia dengan harga yang relatif terjangkau. Prestasi belajar. Sujono dalam Nasution mengatakan bahwa prestasi belajar adalah pencapaian anak didik terhadap materi yang mereka terima dalam proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, prestasi belajar merupakan hasil dari segala kemampuan yang dicurahkan siswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai kurikulum yang berlaku. Berikutnya, bab metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pengaruh pembelajaran online atau daring terhadap prestasi belajar siswa. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dengan mempelajari masalah penelitian berdasarkan fakta yang terjadi serta mempunyai hubungan erat dengan orang-orang yang peroleh hasil penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui proses pelayanan pendidikan pada masyarakat oleh pemerintah kota dan satuan pendidikan. Yang kedua, angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan kepada responden dengan panduan kuesioner yang ada. Selanjutnya, bab penutup. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran online dengan prestasi belajar siswa. Penulis menyimpulkan bahwa penyebab dari meningkatnya hasil belajar siswa yang biasanya memiliki nilai kurang dari standar KKM saat pembelajaran tatap muka, ternyata selama pembelajaran daring dapat mencapai banyak nilai di atas KKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mulai dari durasi waktu yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan tugas, sarana dan prasarana seperti HP yang harus digunakan bergantian, hingga semangat siswa yang naik turun saat melakukan pembelajaran daring. Kebutuhan dan kondisi dari tiap siswa yang berbeda. Saran: penulis menyarankan sebaiknya orang tua atau siapapun yang sedang mendampingi anak dalam melakukan pembelajaran daring hanya berperan sebagai pendamping yang mengarahkan saja, bukan menghentikan tanggung jawab anak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Penulis menyarankan bagi siswa supaya lebih percaya diri dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Hal ini sangat berguna bagi perkembangan siswa sendiri ke depannya. Siswa akan lebih yakin dalam menyelesaikan setiap kendala yang dihadapi. Selain itu, siswa akan lebih mandiri dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Terakhir yang tidak kalah pentingnya, penulis juga menyarankan kepada guru agar bisa memberikan waktu yang lebih luang dan fleksibel bagi siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dari sekolah, seperti saat waktu pengumpulan dan saat pengerjaan tugasnya. Sekian presentasi dari saya. Segala kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.